Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih sebenarnya tujuan MTKD itu didirikan? Ya, salah satunya kan MTKD ini sebetulnya majelis taklim yang dikonversi seperti dinia. Dinia itu seperti apa? Dinia itu adalah berjenjang, berkurikulum, terus berstandardisasi, artinya bagaimana supaya pengajian ini, pemahaman agama terhadap peserta MTKD itu tidak setengah-setengah, tapi dia sempurna gitu pemahamannya itu sampai akhir akhir pembelajaran. Jadi tidak hanya kalau majelis taklim kan minggu ini fikih, minggu besok tentang akhlak, tidak terkurikulum gitu, tidak berkurikulum, jadi kemana aja. Tapi kalau di MTKD ini yang diajarkan tentang fikih, maka santri itu akan mendapatkan ilmu tentang fikih sampai selesai gitu. Oh gitu. Kalau adakah kesulitan atau kendala-kendala ketika mengaktualisasikan konsep MTKD tersebut? Ya, kalau kendala banyak sekali sampai sekarang pun, ini dari tahun 2018 sudah lebih dari 5 tahun MTKD, kendalanya masih ada, terutama meyakinkan kepada masyarakat tentang MTKD ini. Karena di MTKD ini kita ya belajar gitu, tidak hanya mengaji tapi belajar mengkaji sampai selesai. Nah, banyak sekali kendalanya. Yang kedua adalah tenaga SSDM. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Tentang sumber daya mudarisnya, sumber daya mudaris yang masih sangat minim, dan dia minim, terbatas, juga waktu yang sangat sempit. Jadi memang salah satu tujuan MTKD ini juga menghasilkan para mudaris dan balik atau penceramah yang kemudian dia bisa mengajar di tempat yang lain. Apa yang Bu Eli inginkan dari MTKD ke depan? Ya, yang terpenting yang saya inginkan itu, kenapa saya juga concern di bidang strategi belajar mengajar dan amaliyah tadrisnya itu, supaya ada muncul generasi baru yang mereka piawai mengajar atau mengajar tentang agama, dalam tanda kutip yang mengajar tentang agama, karena ini kan MTKD itu belajar tentang agama. Yang kedua, ada orang yang concern di bidang ceramah, makanya ilmunya ini di MTKD ini kita belajar tentang ilmunya, kemudian penelitinya akhirnya orang itu bisa memilih dia akan menjadi ustadz atau ustadzah atau mudaris yang concern di bidang mata pelajaran apa. Sejauh ini Bu, sudah berapa tahunkah MTKD ini berlangsung? Kalau berdirinya MTKD itu 2018, berarti berapa tahun ya? 2018, 19, 20, udah 5 tahun. Dari 5 tahun berdiri. Dari 5 tahun itu apa yang sudah dipetik dari para peserta atau alumni dari MTKD tersebut? Kalau Cibenying Kidul khususnya baru mengeluarkan 2 kali angkatan ya, 2 kali lulusan, yang sampai saat ini mereka ketertarikan ke MTKD dan mengajak yang lainnya, dia masih ini ya, proses ya, masih dalam proses ya, hingga saya itu mewadahi para alumni itu membentuk membentuk kelas alumni supaya mereka bisa terus belajar di situ, dan semacam bimbingan khusus, bimbingan mahir, tingkat mahir. Ada pesan untuk masyarakat luas Bu? Ya, untuk masyarakat di Cibenying Kidul pada khususnya, mari sebarkan program Kemenag Kota Bandung itu tentang majelis taklim konversi dinia. Kenapa? Karena di MTKD ini kita tidak hanya belajar tentang satu mata pelajaran, tapi kita akan banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama yang lain. Jangan sampai malas dan ajak yang lain untuk terus mengikuti kegiatan ini yang insya Allah akan bermanfaat. Dan insya Allah juga hasilnya tidak hanya ilmu, tapi kita akan menjadi seorang yang profesional. Ya, mudah-mudahan di tahun berikutnya kita sudah akan fokus kepada pengembangan profesi. Terima kasih Bu Eli atas wawancaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.